Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu, khususnya untuk anak besar dan remaja. Pasti semuanya sudah tidak sabar ya untuk memuji Tuhan. Tapi sebelumnya, Ibu Guru mau tanya bagaimana kabar kalian semuanya? Tentu saja semua pasti dengan keadaan yang luar biasa. Dan pasti untuk mengikuti ibadah hari ini, semuanya antusias ya dan bersemangat serta bersuka cita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan nanti kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan mengangkat satu pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Untuk itu mari semuanya kita berdiri dan kita nyanyikan pujian Ku Masuki Gerbangnya. Dengan bertepuk tangan kita nyanyikan pujian ini. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu sekalian. Mari anak-anak sekolah minggu kembali kita angkat pujian dan bersama-sama kita nyanyikan pujian ini yang berjudul Hari Minggu Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Mari bermazmur bagi Allah. Ibu Guru yakin pasti semuanya sudah menyediakan Alkitab dan kita sama-sama akan membaca firman Tuhan. Kita akan bermazmur bagi Dia dan kita akan baca secara berbalasan dari Mazmur 125 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Sekali lagi untuk anak besar dan remaja, mari sama-sama kita membuka bagian firman Tuhan dari Mazmur 125 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Ayat yang ganjil akan Ibu Guru bacakan. Dan untuk yang genap akan kalian bacakan sama-sama ya di rumah masing-masing. Ibu Guru akan mulai dari judulnya. Aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama
orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Demikian firman Tuhan. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Bapa di sorga, untuk hari ini, untuk waktu dan kesempatan pada saat ini, kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan tolong kami, berikan kami hati dan pikiran yang hanya tertuju kepada Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan sepanjang ibadah ini, semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti, bahkan jauh dari itu melakukan apa yang Tuhan minta dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita akan baca dan kita akan renungkan pada saat ini, yaitu dari Injil Lukas pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Injil Lukas 7, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Pak Guru akan membacakan dan anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja mengikuti dari rumah. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menyatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Setelah itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi kataku, saya ulangi, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikian firman Tuhan, dan berbahagialah kita kalau masih kita diberi kesempatan untuk mendengar
dan merenungkan terlebih ketika kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Anak-anak remaja dan anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar semua? Ya, Pak Guru sangat mengharapkan bahwa kalian semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Meskipun di tengah-tengah situasi kondisi yang kita alami, bahwa di dalam bangsa dan negara kita masih diliputi pandemi COVID-19. Nah, anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Nah, pasti kita semua pernah merasakan atau mengalami yang namanya sakit. Ya, mungkin di antara kita semua yang boleh mengikuti ibadah ini, ya pernah ada yang sakit, entahlah itu sakit yang parah atau sakit yang ringan. Nah, ketika kita mengalami kesembuhan, nah apa yang kita mau katakan? Apakah kita sembuh karena obat? Apakah kita sembuh karena dokter? Ya betul juga, semuanya itu karena dokter, karena obat. Tetapi semuanya itu hanya adalah alat. Ya, alat. Tetapi yang menyembuhkan kita itu bahwa kita harus meyakini bahwa yang menyembuhkan kita dari sakit penyakit itu adalah iman kita kepada Yesus Kristus. Dokter, obat, perawatan, semua itu cuma alat. Tetapi harus kita yakini bahwa ketika kita sembuh itu adalah karena iman kita kepada Yesus Kristus. Yesus yang menyembuhkan kita. Nah, anak-anak remaja dan anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, Pak Guru juga mau bertanya kepada kalian, apa itu iman? Ya, kalau kita baca di Ibrani 11 ayat yang pertama, di situ katakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itulah iman. Anak-anak sekolah minggu dan anak remaja yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita tadi menceritakan bahwa ada seorang hamba dari seorang perwira. Kalau kita katakan perwira adalah orang yang hebat. Ya. Kalau sekarang barangkali orang yang tinggi pangkatnya. Dia mempunyai seorang hamba yang sakit. Nah, perwira juga ini bukan dari orang Israel. Ya, bukan dari orang Israel. Ketika dia mendengar bahwa Yesus berada di Kapernaum, dia cepat-cepat menyuruh prajurit-prajuritnya, menyuruh, kalau sekarang mungkin kita katakan dia menyuruh anak buahnya, tolong kamu temui dulu Yesus. Katakan kepada Yesus bahwa ada seorang hamba dari perwira yang sakit, dan perwira ini dan hamba ini adalah orang yang baik.
Dia membangun rumah Tuhan, tempat peribadatan di Kapernaum ini, semua yang bisa dilihat itu karena mereka yang membangun, hamba ini. Dan prajurit-prajurit ini, anak buah dari perwira ini menyampaikan kepada Tuhan, tolong Tuhan, Engkau sembuhkan seorang hamba dari perwira ini. Dia orangnya sangat baik. Nah, ketika Yesus mendengar apa yang disampaikan oleh prajurit-prajurit anak buah daripada perwira ini, segeralah Yesus menuju ke rumah perwira ini. Tetapi apa yang terjadi? Ketika perwira ini mengetahui bahwa Yesus sudah akan sampai di rumahnya, ya, rumah perwira ini juga bagus. Rumah perwira ini juga bagus. Ketika Yesus akan sampai di rumah perwira, dia menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, tolong sampaikan kepada Tuhan, janganlah repot-repot datang ke rumah saya. Saya ini adalah orang berdosa, saya ini adalah orang yang tidak layak bertemu Tuhan. Tetapi apapun yang dikatakan Tuhan, apapun yang dikatakan Yesus, bahwa hambanya itu akan sembuh, itulah yang disampaikan sahabat-sahabatnya kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, tidak usahlah Tuhan repot-repot mau datang ke rumah perwira itu. Apapun yang Tuhan katakan, hamba seorang perwira ini pasti sembuh. Lalu apa kata Yesus? Kita tahu bahwa hamba ini adalah bukan seorang Israel. Dia katakan kepada Yesus katakan kepada semua muridnya, tidak pernah saya mendengar iman seperti ini. Saya tidak pernah menjumpai iman seperti ini. Maksudnya anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja, bahwa perwira yang mengatakan dia tidak layak, dia tidak berdosa, dia orang yang berdosa, dia tidak layak, dia orang berdosa, dia bukan dari keturunan bangsa Israel, tetapi dia mengimani bahwa Yesus Kristus itu adalah Maha Kuasa. Maka dia katakan, apapun yang Tuhan katakan, hamba saya akan sembuh. Nah, oleh karena itu ketika sahabat-sahabatnya menjumpai hamba yang sedang sakit itu, dia sudah sehat kembali, dia sudah segar, dia sudah kuat. Ini semua karena iman. Nah, anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan. Nah, demikian juga dalam perjalanan kita. Iman kita kepada Yesus Kristus janganlah kendor. Contohnya, ketika kita mau mengikuti, menghadapi ujian di sekolah, ulangan di sekolah, kalau kita mengatakan saya beriman kepada Yesus, tentu yang kita mengandalkan adalah Tuhan. Bukan kita mau mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan kepintaran kita. Kalau anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, pasti dia katakan apa yang dia dapatkan itu bukan karena
siapa-siapa, tetapi karena pertolongan Tuhan. Itu adalah iman. Dalam perjalanan kehidupan kita tentu ada suka duka yang kita alami. Tetapi ketika kita mampu menjalaninya semuanya itu dengan baik, tentu kita harus meyakini saya dapat menjalani kehidupan ini karena iman saya kepada Yesus Kristus. Karena Tuhan yang menolong saya, Tuhan yang menyertai saya, Tuhan yang memberkati saya. Nah, oleh karena itu anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja yang dikasih oleh Tuhan, apalagi di situasi kondisi yang kita alami sekarang ini, kita masih saja diliputi dengan kondisi COVID-19. Mari kita jalani semuanya itu dengan iman kita kepada Yesus Kristus, bahwa semuanya ini kita pasti akan lalui. Kalau orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, bahwa dalam perjalanan kehidupannya dia tetap akan mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya, bukan mengandalkan kepintarannya, bukan mengandalkan orang tua, bukan mengandalkan siapa-siapa, tetapi yang diandalkan adalah Tuhan. Oleh karena itu anak-anak remaja dan anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah dalam menjalani kehidupan ini kita tetap beriman kepada Yesus Kristus. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika kita tetap beriman kepada Yesus Kristus sampai pada akhirnya, firman Tuhan katakan kitalah yang memperoleh mahkota kemuliaan. Oleh karena itu sekali lagi, apapun tantangan dan halangan yang kita hadapi, mungkin itu menyakitkan hati kita, tetapi janganlah tinggalkan iman kita kepada Yesus Kristus. Tetaplah bersama dengan beriman kepada Yesus Kristus. Dan ketika kita tetap bersama beriman kepada Yesus Kristus, ada janji Tuhan yang sungguh mulia dalam kehidupan kita, bahwa kitalah yang akan memperoleh mahkota kemuliaan. Amin. Judul cerita kita, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Dan ayat hafalan kita dari Mazmur 125 ayatnya yang pertama. Jadi ayat hafalan kita Mazmur 125 ayatnya yang pertama. Demikian cerita kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Oke, anak-anak sekolah minggu, kita sudah mendengarkan ya cerita bagaimana supaya kita harus tetap beriman di dalam Tuhan. Wah, iman itu sangat penting ya untuk kita orang-orang yang mengatakan bahwa kita adalah anak Kristus, anak Yesus. Jadi tetap berpegang teguh pada iman kita kepada Allah, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba waktunya untuk kita membawa persembahan. Sambil kita memasukkan persembahan kita ke dalam amplop yang sudah diberikan, yang sudah disediakan, kita akan menyanyikan pujian Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu
bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Anak-anak remaja dan anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita setelah mendengarkan cerita firman Tuhan, baiklah kita masuk dalam doa syafaat. Tentu banyak hal yang kita akan doakan bersama-sama. Mungkin ada anak-anak sekolah minggu, anak remaja yang sakit, kita sama-sama dukung dalam doa syafaat. Kita tak henti-hentinya berdoa untuk bangsa dan negara kita, khususnya di Kota Makassar yang masih diliputi dengan kondisi COVID-19. Semoga ini cepat berlalu. Kita juga akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Sesaat lamanya Tuhan kami sudah membaca, merenungkan firman-Mu yang mau mengingatkan dan mengajarkan kepada kami semua untuk selalu tetap beriman kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Meskipun banyak tantangan, banyak halangan yang kami hadapi dalam menjalani kehidupan ini. Kuatkan iman kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Mampukan kami sehingga kami sungguh-sungguh tetap beriman kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman kebenaran-Mu ini. Dan mampukan kami Tuhan, tolong kami untuk kami boleh melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami. Kalau sampai saat ini Tuhan, mereka masih mengikuti proses pembelajaran secara online dari rumah, tolong Tuhan Kau memberkati mereka semua. Karuniakan hikmat sukacita Tuhan. Kami tahu Tuhan ini sungguh sangat membosankan. Tapi kami percaya Tuhan yang selalu mau mengingatkan, Tuhan yang selalu mau menghibur akan anak-anak kami untuk selalu tetap setia mengikuti proses pembelajaran secara online ini Tuhan. Sehingga setiap pelajaran yang diberikan kepadanya dari para Bapak Ibu Guru, mereka dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan dalam kesehariannya di rumah, di dalam pergaulan ya Tuhan. Lindungi mereka Tuhan. Tolong Tuhan. Engkau kuatkan imannya Tuhan, sehingga ia dapat selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kalau ada anak-anak kami yang sakit ya Tuhan, tolong Tuhan Kamu sembuhkan melalui segala perawatan, obat-obatan dan makanan, air minum. Kiranya semuanya itu akan menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan sakit penyakitnya, sehingga ia boleh pulih dari penyakit yang dideritanya dan kembali melakukan aktivitasnya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua mereka dalam segala upaya usaha mencari nafkah buat kehidupan
anak-anak mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka. Baik itu yang bekerja di kantor, baik itu dalam usaha ya, yang ada di rumah Tuhan. Tuhan karuniakan hikmat sukacita selalu, kesehatan kekuatan ya Tuhan. Begitu juga dalam mendampingi anak-anak mereka ya Tuhan, di dalam mengasuh. Karuniakan hikmat sukacita selalu Tuhan, sehingga semuanya dapat dilakukan dengan penuh sukacita juga dan selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk persekutuan kami SMGT ya Tuhan. Berkati kami selaku pengurus, berkati kami selaku guru sekolah minggu dalam mengemban tugas tanggung jawab ini di tengah-tengah persekutuan ini. Biarlah kami boleh melakukannya semua itu dengan baik demi hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk persembahan yang kami sudah berikan. Kami percaya semuanya itu asalnya daripada Tuhan sendiri. Hidup dan kehidupan kami ini adalah milik Tuhan. Berkenanlah Kau memberkati persembahan ini Tuhan. Berkenanlah Kau mau memberkati saudara-saudara kami yang sudah dipercayakan Engkau untuk mengelola persembahan ini, sehingga dapat dikelola dengan baik untuk kebesaran dan kemuliaan akan nama Tuhan. Yang masih ada pada anak-anak kami, pada orang tua mereka Tuhan, Tuhan berkati untuk juga dikelola dengan baik untuk kelangsungan kehidupan mereka. Tuhan Allah Bapa dalam kerjaan surga, kami tak henti-hentinya Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu sendiri Tuhan bahwa bangsa dan negara kami khususnya di kota Makassar ini Tuhan masih diliputi dengan kondisi COVID-19 ya Tuhan. Berkati pemerintah kami Tuhan, berkati para medis, tenaga sukarela yang berjuang, bekerja keras ya Tuhan, dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona ini Tuhan, sehingga dapat bekerja dengan baik. Tuhan berkenan juga melindungi mereka dari segala mara bahaya, melindungi keluarganya Tuhan. Terlebih Tuhan kami juga berdoa untuk kami semua, sehingga kiranya kami tetap setia mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami. Sehingga pada saatnya nanti mata rantai virus corona ini Tuhan boleh berlalu atas kehendak Tuhan, sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas kegiatan kami juga dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, dan terima kami yang berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, pemilik kehidupan kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kembali kita menyanyikan pujian Dalam Yesus Kita Bersaudara. Mari semua ibu guru ajak kita berdiri dan kita menyanyikan pujian ini, Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara,
dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Baiklah anak-anak sekolah minggu, dan kita akan menerima berkat. Tetaplah jadi berkat bagi sesama, seperti Tuhan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya. Amin. Menutup ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Tuhan Pimpin Anakmu dari Kidung Jemaat 413 ayat 1. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jalan seteru. Bila kau tetap dekat, Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Demikian ibadah kita, dan sampai jumpa untuk ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, jaga kesehatan, dan senantiasa berpegang teguh dalam iman kepada Kristus. Sampai jumpa.